Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai matriks GE. Materi yang pertama adalah definisi matriks GE dan perbedaannya dengan matriks BCG. Definisi matriks General Electric yaitu matriks 9 kotak GE McKinsey adalah alat strategi yang menawarkan pendekatan sistematis bagi perusahaan multibisnis untuk memprioritaskan investasinya di antara unit-unit bisnis. Matriks ini juga merupakan remodifikasi dari matriks BCG yang dikembangkan oleh McKinsey and General Electric. Matriks ini berusaha memperbaiki matriks BCG karena itu tidak cukup fleksibel untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang lebih luas. Perbedaan antara matriks BCG dan GE. Yang pertama, matriks BCG dapat dipahami sebagai model pertumbuhan pangsa yang mencerminkan pertumbuhan bisnis dan pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan. Di sisi lain, matriks GE juga disebut sebagai matriks portofolio multifaktor yang digunakan bisnis dalam membuat pilihan strategis untuk lini produk atau unit bisnis berdasarkan posisi di grid. Yang kedua, matriks BCG lebih sederhana dibandingkan dengan matriks GE, karena yang pertama mudah untuk menggambar dan hanya terdiri dari 4 sel, sedangkan yang terakhir terdiri dari 9 sel. Yang ketiga, dua dimensi yang menjadi dasar matriks BCG adalah pertumbuhan pangsa dan pangsa pasar. Sebaliknya, daya tarik industri dan kekuatan bisnis adalah dua faktor matriks GE. Yang keempat, matriks BCG digunakan oleh perusahaan untuk menyebarkan sumber daya mereka di antara berbagai unit bisnis. Sebaliknya, perusahaan menggunakan matriks GE untuk memprioritaskan investasi di antara berbagai unit bisnis. Yang keempat, dalam matriks BCG hanya ukuran tunggal yang digunakan, sedangkan dalam matriks GE beberapa ukuran digunakan. Dan yang terakhir, matriks BCG mewakili dua tingkat pertumbuhan pangsa dan pangsa pasar, yaitu tinggi dan rendah. Sebaliknya, dalam matriks GE ada 3 tingkat kekuatan bisnis, yaitu kuat, rata-rata, dan lemah. Daya tarik industri tinggi, sedang, dan rendah. Nah, selanjutnya akan dibahas yaitu mengenai komponen matriks GE. Komponen matriks GE terdapat 3 opsi, yaitu grow, selective, harvest. Grow ini kategori menarik investasi untuk menghasilkan pengembalian tinggi. Selektif kategori ini dalam posisi tidak jelas di masa depan, yaitu tumbuh atau stagnan. Selanjutnya ada harvest, kategori ini mungkin berkinerja buruk dan dalam pasar pun kurang menarik. Selanjutnya slide selanjutnya ada sumbu X. Sumbu X yaitu faktor daya tarik pasar. Apa sih faktor daya tarik pasar ini? Yaitu seberapa menariknya bagi perusahaan untuk bersaing di pasar dan untuk mendapat keuntungan pula. Faktor-faktornya yaitu ukuran pasar, tingkat pertumbuhan pasar, profitabilitas pasar, tren harga, intensitas persaingan, secara keseluruhan risiko kembali di industri, kesempatan untuk membedakan produk dan jasa, variabilitas permintaan, segmentasi, struktur distribusi. Next. Terdapat sumbu Y. Sumbu Y itu faktor kekuatan berkompetensi. Apa sih artinya? Yaitu seberapa kuat untuk bisnis bersaing terhadap persaingnya. Terdapat pula faktor-faktornya yaitu kekuatan aset dan kompetensi, kekuatan merek relatif terhadap pesaing, pangsa pasar, pertumbuhan pangsa pasar, loyalitas pelanggan, struktur posisi biaya relatif terhadap pesaing,
margin keuntungan relatif terhadap pesaing, kekuatan distribusi dan kapasitas, produksi, rekaman teknologi atau inovasi lainnya, akses ke investasi, keuangan, dan lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Gusmi. Baik. Selanjutnya itu adalah contoh penerapan dari matriks General Electric. Ada beberapa langkahnya dalam penerapan matriks ini. Yang pertama itu kita tentukan daya tarik industri di masing-masing unit bisnis. Caranya itu yang pertama, kita buat daftar faktornya dulu. Kita identifikasi setiap faktor yang menurut kita itu relevan untuk memenuhi daya tarik industri. Yang kedua, kita tetapkan bobot. Bobotnya ini menunjukkan akan seberapa pentingnya setiap faktor tersebut. Dimulai dari angka 0,01 yang keterangannya itu tidak penting hingga 1. Dan jumlah dari total bobotnya itu harus sebesar 1, tidak boleh kurang ataupun lebih. Selanjutnya kita beli rating yang di contohnya itu kita beri rating dari angka 1 sampai 5. Selanjutnya itu kita hitung skornya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Cara menghitung skornya itu bobot dikali rating. Lalu ketemulah skor total. Setelah setiap faktor ketemu skor totalnya itu, skor total ini itu yang akan yang akan memungkinkan setiap unit bisnis ini itu yang memungkinkan kita untuk membandingkan daya tarik setiap unit bisnis. Lalu langkah keduanya itu sama seperti langkah pertama ya. Kita tentukan dulu faktornya, bobotnya, ratingnya, dan kita hitung skor totalnya. Setelah itu barulah kita bakal bisa menentukan kekuatan per unit bisnis. Langkah ketiga, plot matrix ke GE, masukkan setiap skor dari per unit bisnis sebelumnya. Unit bisnis ke-1 berada di 3,35 di sumbu X dan 1,96 di sumbu Y. Unit bisnis kedua berada di 3,06 sumbu X dan 2,74 di sumbu Y. Unit bisnis ketiga berada di 1,57 sumbu X dan 2,24 di sumbu Y. Unit bisnis keempat berada di 3,72 di sumbu X dan 3,56 di sumbu Y. Besar lingkaran menggambarkan revenue atau besar potensi bisnis unit total revenue 100%. Dalam contoh kasus di sini, bisnis unit 4 dengan lingkaran Y atau paling besar menunjukkan kontribusi revenue paling besar. Yang keempat, ada di analisis informasi. Yang pertama, di unit bisnis berada di kotak invest atau grow. Yang kedua, unit bisnisnya berada di kotak selektif atau investment. Yang ketiga, unit bisnisnya berada di harvest atau divest. Yang keempat, berada di invest atau grow. Oke, selanjutnya kita strategi ini ada 3 opsi umum bagi perusahaan terkait dengan strategi investasinya. Yang pertama grow, selective, dan harvest. Grow unit bisnis yang termasuk dalam kategori ini menarik investasi oleh korporasi dengan mereka berada dalam posisi untuk menghasilkan pengambilan tinggi di masa depan. Investasi meliputi investasi dalam penelitian dan pengembangan, akuisisi, ekspansi iklan, dan merek, serta perluasan kapasitas produksi. Nah, di dalam grow ini biasanya investor akan memberikan uangnya pada bisnis-bisnis yang sedang grow, ya, dengan harapan untuk mengambil keuntungan di setelah bisnis itu harvest. Nah, setelah itu selektif. Unit-unit bisnis ini berada dalam posisi yang lebih ambigu. Tidak jelas apakah mereka akan tumbuh di masa depan atau menjadi stagnan. Nah, investasi dalam kategori ini hanya boleh dilakukan jika ada uang yang tersisa setelah berinvestasi di unit yang menguntungkan.
Nah, misalkan di selektif ini, investor harus lebih memilih-milih apakah ini produknya akan maju dan bisa harvest ataupun akan stagnan, diam di tempat gitu. Dalam proses ini biasanya investor lebih selektif dalam memilih bisnisnya. Yang ketiga adalah harvest. Unit dalam kategori ini mungkin berkinerja buruk dan di industri dan pasar yang kurang menarik. Ini seharusnya hanya diinvestasikan jika mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau tidak, mereka harus likuidasi. Nah, di tahap harvest ini seharusnya investor yang tadi menanamkan uangnya di grow itu harus melikuidasi uangnya agar tidak dapat kerugian, karena pada proses harvest biasanya perusahaan itu akan menurun kualitasnya. Selanjutnya adalah alternatif strategi yang dapat dikembangkan untuk dilakukan berdasarkan matriks GE. Nah, ada 7 alternatif, yaitu yang pertama menjaga adanya kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun instansi pendidikan. Yang kedua adalah menjaga kepuasan konsumen dengan adanya layanan customer care. Yang ketiga, adanya diferensiasi produk dengan meluncurkan produk baru yang up to date sesuai dengan tren pasar. Yang keempat adalah adanya ciri khas produk yang diproduksi oleh perusahaan dibandingkan para kompetitornya. Yang kelima, melakukan promosi dengan memberikan katalog yang membagikan ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh perusahaan. Yang keenam, adanya kerjasama dengan masyarakat daerah untuk dapat mempromosikan produk tas yang diproduksi oleh perusahaan dengan memberikan timbal balik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang ketujuh adalah melakukan promosi yang gencar pada waktu-waktu tertentu, seperti musim masuk sekolah dan musim haji, dengan memberikan katalog produk dan adanya potongan harga jika membeli dalam jumlah yang besar. Nah, hal-hal tersebut adalah penjelasan dari matriks GE. Nah, semoga kawan-kawan semua mengerti tentang apa yang dimaksud dari matriks GE itu tersebut. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.